Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk selalu istiqomah dalam berkumpul pada acara TikTok pada pagi hari ini. Tidak lupa, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman yang penuh kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan pencerahan, yakni Islam. Sahabat BSI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kultum ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan fundamental dalam Islam, yakni sabar. Sabar berasal dari kata as-sabru yang bermakna tahan. Oleh karenanya hendaklah senantiasa untuk tetap tahan dan kuat terhadap kondisi yang sedang dijalani saat ini. Rasulullah ketika di Mekah pada awal masa Islam termasuk kaum minoritas di tengah dominasi kaum Quraisy beserta para pengikutnya, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dalam menghadapi segala tindakan yang dilakukan kaum Quraisy kala itu. Ketika hijrah ke Madinah, hal yang sama juga terjadi. Rasulullah dan para sahabat tetap sabar dan kuat dalam menghadapi segala ancaman maupun tantangan di medan dakwah yang baru. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berfirman, betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Selain itu, surah Ali Imran ayat 146 juga selalu mengajarkan kita untuk selalu bersabar terhadap kondisi apapun yang terjadi di kehidupan ini. Yang artinya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dalam Islam, sabar bukan hanya berarti menahan diri dari amarah atau kesedihan. Sabar memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalam. Ada 3 jenis sabar yang perlu kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu ada sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah bentuk sabar yang pertama. Ini mencakup semua bentuk ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Melaksanakan ibadah dengan konsisten dan penuh keikhlasan memerlukan kesabaran yang tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini mengingatkan bahwa dengan bersabar dalam ketaatan, kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Menjaga diri dari perbuatan dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah memerlukan keteguhan hati dan kekuatan iman. Godaan untuk berbuat maksiat bisa datang dari berbagai arah, namun kita harus mampu menahan diri dan tetap berada di jalan yang benar. Ini mencakup pengendalian diri dalam menghadapi hawa nafsu dan godaan setan yang terkutuk. Sabar menjauhkan diri dari maksiat membutuhkan keteguhan, kekuatan hati, juga kesadaran tentang konsekuensi buruk dari perbuatan dosa. Kita perlu memahami bahwa kesabaran menjauhi hal-hal tersebut, maksiat merupakan bentuk cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan mengendalikan diri dari segala godaan dan nafsu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Tidak semua yang terjadi dalam hidup ini sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang kita diuji dengan berbagai cobaan yang menyakitkan, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kesulitan ekonomi, atau penyakit yang berat. Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah. Meskipun hati terasa hancur, ini adalah ujian atas iman kita kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberikan kita keyakinan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah pasti sesuai dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Kemudian ada contoh-contoh kesabaran dalam sejarah Islam, yaitu dicontohkan oleh para nabi dan sahabat dalam sejarah Islam. Nabi Yusuf adalah salah satu contoh terbaik dalam menunjukkan kesabaran. Beliau dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak dan difitnah sehingga dipenjara. Namun dengan kesabaran dan keimanan yang kuat kepada Allah, Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang pemimpin yang mulia di Mesir. Kemudian cara mengembangkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak mudah, namun sangat mungkin untuk dilakukan dengan beberapa langkah praktis, yaitu yang pertama dengan cara menguatkan iman. Keyakinan yang kuat kepada Allah dan ketetapannya adalah dasar utama dari kesabaran. Selalu ingat bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kemudian dengan cara berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Rasulullah selalu berdoa untuk kesabaran dalam berbagai situasi. Kemudian, dengan cara mengendalikan emosi, belajar untuk mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ketika sedang marah atau sedih. Kemudian, bisa dengan cara menyibukkan diri dengan kebaikan, yaitu mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif dapat membantu mengalihkan perhatian dari godaan dan ujian. Kemudian cara yang terakhir yaitu belajar dari pengalaman. Mengambil pelajaran dari pengalaman hidup, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bersabar. Sahabat BSI sekalian, marilah kita bersama-sama memperkuat sikap sabar dalam diri kita. Sabar adalah kunci untuk meraih ridho Allah dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Dengan bersabar, kita akan mampu menghadapi segala rintangan dan ujian dengan tenang, dan penuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalani setiap episode kehidupan ini. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak seharusnya sebagai manusia. Saya juga tempatnya salah dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.